Sa'asabila dan seburu-buru jalan. Maka kita diminta apa? Menjauhinya. Jangan melakukan ini, itu dosa besar. Yang kedua, orang yang sudah berkeluarga kemudian melakukan perzinahan, maka itu namanya zina muhsan. Apa yang deranya? Kalau dirajam, kalau orang belum menikah deranya 100 kali, dicambuk 100 kali. Kalau sudah bahkan hukum agama itu dirajam sampai meninggal. Tapi kan kita tidak mengikuti hukum itu. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah hukuman agama jarima itu menjadi sangat kuat sekali. Hududnya itu sangat kuat sekali. Lah, yang ketiga tadi kan apa itu Mbak Ayu ketika kepergok kemudian memaafkan. Ini saya kira sudah luar biasa karena memaafkan karena melihat ada anak di sana yang ingin diselamatkan, keluarga yang diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Tindakan biadab yang berikutnya adalah ternyata Mbak Ayu diajak, mohon maaf sekali, ini perbuatan buruk saya bilang tidak boleh tiru, kemudian diajak selingkuh dengan yang dan disaksikan. Ini saya kira bukan manusia lagi, tetapi sudah seperti mengikuti perbuatan iman dan yang sangat terkutuk sekali. Ini kan sudah sudah tidak bisa ditolerir apapun ajaran agama. Mbak Ayu pada saat itu nggak menolak? Saya menolak, tapi saya Terus? pukulin. Ya Allah. Artinya mohon maaf, Mbak Ayu berhubungan suami istri tapi plus tambah satu laki-laki lagi? Iya, sampai saya mohon-mohon. Akhirnya kita nggak ngelakuin, kita pulang. Oh, tidak sempat melakukan itu? Sempat melakukan. Alhamdulillah. Saya pikir sudah, Masya Allah. Tapi dia malah makin kasar, Mas. Udah ketahuan lagi dia selingkuh lagi, perempuan lagi. Ya saya tahan semuanya karena anak-anak. Oke, terus kemudian kalau kondisi seperti ini, Pak Ustadz, boleh nggak sih seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya? Iya. Bukan hanya boleh, tetapi kalau kita melihat pada Al-Quran di dalam surat An-Nisa dijelaskan, surat An-Nur juga dijelaskan, dalam hadis Nabi dijelaskan, ini sudah memenuhi syarat ketika seorang istri melakukan gugatan cerai, itu namanya talahulu. Talahulu itu adalah pihak perempuan melihat perbuatan laki-laki yang sudah mengingkari dari kesepakatan di dalam akad pernikahan itu. Salah satunya itu adalah melakukan perselingkuhan dan istri tidak memaafkan, maksudnya tidak beri ruang karena melihat mengetahui perbuatan suami ini tidak mungkin dimaafkan karena pasti akan mengulang, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini sudah dibolehkan dalam turun agama dan dibenarkan cara misalkan ini. Tapi kalau Mbak Ayu misalkan menempuh memaafkan itu juga itu lebih mulia. Tetapi melihat tidak ada ruang dia, laki-laki kan ada misalkan laki-laki, saya mohon ampun, mohon maaf Ma, ini salah, khilaf besar, saya akan berjanji, saya akan perbaiki. Tapi kan ternyata tidak. Ini kan maafkan pertama, kedua, ketiga tidak. Berarti memang sudah karakternya tadi itu. Karakternya memang sudah buruk, apalagi tidak ada tanda-tanda orang melakukan ini. Bahkan begini Mas Farid, ada orang misalkan pernikahan, kemudian yang laki-laki tidak mau sholat, tidak mau apa, itu saja orang dibolehkan untuk mengajukan. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi. Apalagi ini sudah main kasar, bahkan mohon maaf mengajak suaminya untuk melakukan perbuatan zina, ini sudah sangat dikutuk oleh agama dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, Mbak Ayu, mohon maaf, apakah pernah mengajukan gugatan cerai atau tidak? Pertama saya pertahanin semuanya. Karena anak itu ya? Karena anak. Ketahuan lagi Mas sama temen sekolahnya dia. Terus saya pengen gugat cerai gitu. Tapinya anak-anak lagi saya lihat masih kecil-kecil kan Mas. Akhirnya saya mau dipoligami. Setelah dia bikin dia bikin perjanjian di atas materai kalau saya mau dipoligami. Setelah besoknya dalam semuanya nih saya bimbang semuanya, apa benar nggak dipoligami aja sikap dia sama saya begitu kan. Akhirnya saya sholat istikharah Mas, minta petunjuk kalau memang rumah tangga saya harus berakhir begini saya terima, tapi kalau memang udah rumah tangga saya harus bertahan dan jodoh sampai mati, saya ikhlas menjalaninnya. Mas, kamu gak kasihan sama aku capek kamu selingkuhin terus. Kalau kamu sudah gak terima dengan semua sikap saya, kita cerai. Jangan gitu Mas, kita bisa omongin ini baik-baik. Ingat anak-anak kita Mas. Ya udah, nggak usah ribet kalau gitu. Ya udah Mas, aku rela kamu poligami daripada kamu selingkuhin aku terus. Benar yuk.
Kamu ngizinin saya poligami? Iya mas, benar. Daripada kamu di luar sana berlumutan dosa. Hal ini harus segera sampaikan ke cewek-cewek saya. Terima kasih banyak ya. Ya Allah, semoga ini yang terbaik untuk hamba dan keluarga hamba ya Allah. Dan semoga suami hamba diberikan tunjuk-Mu ya Allah untuk segera kembali ke jalanmu. Lalu kemudian tanggapan suami bagaimana setelah Mbak Ayu mencoba untuk ikhlas di poligami? Girang mas, dia langsung nelpon pacarnya itu depan saya juga. Saat ini luar Iya. biasa apa yang dilakukan Iya, oleh Mbak ini luar biasa sabar gitu. Iya, karena tadi itu sudah terlanjur, sudahlah disabari Iya. gitu. Tapi ada satu hal Mas Warid, kalau seorang laki-laki, suami tipikal semacam ini, memperturutkan hawa nafsunya, yang kedua dia mendolimi istrinya, dan juga sekaligus ini melakukan pendoliman pada anak-anaknya, karena dia tidak menampilkan contoh yang baik, tidak memberikan kewajiban nafkahnya, apa yang terjadi? Nanti hukum keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Jadi sudah banyak kasus para pemirsa yang dihormati Allah, ketika kita mendolimi orang lain, dan kita tidak pernah menyadari atas perbuatan dolim kita, dan orang yang kita dolimi tidak akan pernah mengikhlaskan perbuatan kita, maka keadilan Tuhan akan berlaku. Apa yang terjadi? Suatu saat Allah akan berikan balasan pada orang yang melakukan pendoliman ini. Jadi orang, mohon maaf dari suami Mbak Ayu, jangan diteruskan perbuatan ini. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak memperbaiki diri, maka ketentuan Allah akan berlaku pada orang yang berbuat mujrimin, orang yang berlaku dosa itu. Pak Ustadz, selain langkah dilakukan oleh Mbak Ayu adalah istikharah ya Pak Ustadz. Iya. Adakah langkah lain untuk menyakikan dirinya nih Pak Ustadz? Apa yang akan Yang pertama, yang harus dilakukan apa? Mbak Ayu harus kuat mengambil keputusan. Kalau Mbak Ayu menerima suaminya untuk dilanjutkan sampai akhir kehidupannya, Mbak Ayu memohon petunjuk pada Allah dan memohon supaya diberikan hidayah. Yang kedua, Mbak Ayu harus sampaikan apa itu, kenapa dia berani luar biasa, karena keluarganya nggak tahu gitu loh, dianggap baik-baik saja. Maka ceritakan kepada keluarga yang menjadi hakim, yang bisa menengahi, yang bisa meluruskan perbuatan suami tadi, supaya suaminya dinasihati mungkin oleh ayahnya dari suami, atau oleh pamannya dari suami, atau orang yang disegani, dituakan dari mbak suami tadi, jangan dibiarkan gitu loh. Karena apa? Kedoliman ini harus dihentikan. Caranya apa? Menolong dia supaya dolimnya dihentikan, supaya dia berbuat baik, caranya tadi. Yang kedua, menempuh dengan tadi itu. Kalau Mbak Ayu misal menempuh, bertahan, ya sudah, bertahan dengan penuh kesabaran, ya sudah, terima dengan seperti ini. Tapi kalau menempuh dengan misalkan minta tolong melalui hakim, ya diajukan hakim untuk berikan pelajaran pada dia, siapa tahu dia kemudian akan kembali. Sebab perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir oleh agama. Karena tadi itu sampai mengajak berbuat selingkuh, sampai kemudian dia juga melakukannya, ini saya kira nggak bisa. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan dan psikis anak, ini yang jauh lebih berbahaya. Saya kira itu. Yang berikutnya ya Mbak Ayu menenangkan hati, memohon petunjuk pada Allah dengan doa-doa yang Mbak Ayu bisa baca. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa menguatkan hati Mbak Ayu dan bisa melunakkan hati daripada suami. Intinya kita tetap memohonkan hidayah pada dia agar kembali. Kalaupun suatu saat dia tidak menjadi bagian dari keluarga, sudah terpisah, dia kelak akan menjadi orang baik. Nah Mbak Ayu, sampai saat ini masih dengan suami? Setelah di poligami saya dapat petunjuk semua dari Allah. Mungkin Allah ngasih yang terbaik untuk saya. Saya akhirnya gugat cerai suami. Kita pisah dan suami nikah sama temen SD-nya. Terus kemudian Tapi setelah itu kirain berakhir semuanya. masih Anak ada saya, lagi? iya anak saya yang pertama Mas. Dia sama kayak saya juga hamil di luar nikah juga Mas. Astagfirullahaladzim. Makanya Usia berapa Ibu? 21. 21 tahun Iya. pada saat hamil. Iya. Oh. Terus bagaimana reaksi dari ayahnya? Dia nggak peduli Mas, karena mungkin dia lagi dibutakan sama perempuan yang sekarang jadi istrinya itu. Jadi sama anak-anak juga dia nggak peduli. Gini jadinya saya sampai sholat juga, ya Allah, apa ada karma ini untuk saya, sampai anak saya juga yang pernah saya
ngalamin semuanya, anak saya juga ngalamin juga, Mas. Pak Ustadz, Iya. dalam Islam apakah yang dilakukan oleh orang tua bisa juga terkenanya kepada anak, Pak Iya. Ustadz? Jadi saya ingin meluruskan, tidak ada istilah karma. Yang ada itu adalah perbuatan buruk kita pasti akan kita menimpa perbuatan buruk itu. Kan mohon maaf, kan tadi di awal ketika Mbak Ayu, anak ini kan dilahirkan dari proses yang tidak lurus. Dan setelah itu kemudian dalam rumah tangga juga tidak ada proses pembinaan keagamaan yang baik. Kan ada orang, mohon maaf, ada orang itu yang memang sesungguhnya dia orang baik, tapi karena terus-terusan bersama, maka kemudian setan yang ketiga ini membisikkan, nggak apa-apa nanti, akhirnya terjadilah baicit tadi itu. Tapi orang kemudian segera bertobat, maka Allah memaafkannya, maka Allah bimbing dia gitu. Tapi ini kan tobatnya tidak dilakukan, pihak tobat itu dia hanya sepihak, pihak laki-laki, pihak perempuan, Mbak Ayu dan suaminya tadi itu, kemudian keluarganya dibimbing dengan baik, maka mudah-mudahan nanti kelak anaknya tidak meniru karena ada perbuatan buruk yang dilakukan tadi itu, tapi kan tidak mendapatkan sesuatu. Sepanjang rumah tangga ini yang tadi digambarkan tadi itu kan kayak ini neraka ini, kayak ini bara ini yang mana. Yang berikutnya ayahnya apalagi mengharapkan peduli, tidak, wong Mbak Ayu tadi dalam rumah tangga aja tidak ada peduli, akhirnya terjadi. Lah ini kan sudah nasib sudah menjadi bubur semuanya. Saya kira masih ada pintunya apa? Bertobatlah kepada Allah. Mbak Ayu mengajak, kemudian bersama anaknya sudah ditobati kembali. Mudah-mudahan kelak masih ada sisa-sisa kepingan kebaikan yang nanti kelak akan menjadi harapan dan kelak akan bisa diraih. Oke, Pak Ustadz, apa yang dilakukan anaknya tadi, penyimpangan itu yang hamil di luar nikah, apakah dosanya juga bisa menimpa ke orang tuanya, Pak Ustadz? Loh, dosa menimpa orang tua karena apa? Orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik pada anaknya. Jadi sekali lagi, orang tua itu kenapa mendapatkan dosa dari anak? Karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kan pernah salah seorang sahabat yang lainnya mengadu. Jadi apa itu ini suami istri mengadu pada Umar. Ya Umar, anak saya nakalnya minta ampun ya Umar. Saya angkat tangan sama dia. Kemudian Umar tidak serta-merta memberikan keputusan pada suami istri saja, tetapi kemudian dipanggil anaknya. Ya Fulan, Ananda, benar yang diceritakan oleh ibumu, oleh bapakmu. Oh iya benar, apa yang diceritakan oleh bapakku semuanya benar. Kamu nak lihat. Tapi ya Umar, kenapa saya perbuatan ini? Orang tuaku tidak pernah memberikan pendidikan yang baik padaku. Orang tua ayahku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Ini adalah makna memberikan pelajaran mengapa mengawali dari proses mencari jodoh menjadi penting, karena nanti ada tanggung jawab pada anak, anak bisa memimpin dan agama memberikan pelindungan pada masing-masing. Ya. Lalu Pak Ustadz, kira-kira amalan apa yang harus dilakukan oleh Mbak Ayu biar dia bisa lebih tenang lagi, bisa lebih fokus lagi, mencoba memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya? Yang pertama, mohon maaf, Mbak Ayu masih punya orang tua? Oke, datangi orang tua dan minta maaf. Mungkin ini ada tadi itu, mudah-mudahan orang tua merelakan dan memaafkan dan mendoakan. Minta maaf pada orang tua, minta didoakan. Nyatakan ini sebagian kesalahan. Yang kedua, ikuti tuntunan agama, ibadah dengan baik, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, ada peluang yang lebih baik di masa. Yang ketiga apa? Mengajak anak tadi itu, anaknya juga diajak bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan memohon diberikan kesempatan supaya kedepannya Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan yang kesalahan yang sebelumnya Allah maafkan. Ya. Maaf, Mbak. Punya putra-putri berapa dari yang mantan suami? 5. Ada 5? Iya. Yang paling besar itu yang 21 tahun. Terus adik-adiknya yang paling kecil? Yang paling kecil umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Mereka ada pernah nanyain di mana ayahnya? Dia suka ketemu sama ayahnya, karena saya juga nggak mau ngajarin jahat gitu kan. Tapi semuanya ikut saya. Semuanya itu? Iya. Mantan suami memberikan nafkah ke mereka? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak. Jadi berarti untuk kehidupan sehari-hari membiayai mereka dengan cara apa? Saya bekerja. Bekerja? Iya. Baik. Ustadz, ini ada satu hal lagi yang saya pengen tanya ke Pak Ustadz adalah ini. Untuk seorang ayah, walaupun dia sudah cerai, dia ada kewajiban kurang berapa persen kira-kira Pak Ustadz untuk menafkahi anak-anak? Iya. Jadi para pemirsa yang dihormati Allah, kalau ada pasangan suami istri kemudian bercerai, nggak punya anak saja, suami itu masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri sampai batas masa tunggunya, keputusan selesai. Ketika hakim sudah putusan selesai, maka selesai itu tanggung jawab itu. Tapi kalau dia mau bersedekah itu masih itu yang lebih baik. Kalau dia punya anak, mohon maaf,
orang boleh mengatakan dia mantan istri saya, dia mantan suami saya, tetapi tidak ada mantan anak saya. Apa maknanya? Kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu masih tetap melekat. Kalau tadi Mas Farid bertanya berapa persen, nggak ada persentase dalam memberikan nafkah, tapi kewajiban utuh memberikan apa itu nafkah kepada anak-anaknya, bukan kepada Mbak Ayu, tapi pada anak-anaknya, Bahkan di dalam tuntunan agama orang berikan kepada Mbak Ayu itu apa? Sebagai upah yang memelihara pada anak-anaknya itu sampai di tingkatan di sana gitu loh. Bahkan kalau di dalam tuntunan misalkan di negara-negara yang lain bahkan sekalipun itu sampai negara memberikan proteksi itu. Dicari itu, diuber itu ayahnya tadi. Oh kerja di perusahaan A misalkan. Maka perusahaan A diperintahkan agar gajinya itu dipotong sekian persen ketuaan negara untuk apa? Disalurkan kepada anaknya yang ditanggung tadi sebagai kewajiban negara. Itu hukum negara sekuler seperti itu. Lah agama telah memberikan tuntunan yang sangat mulia di dalam surat An-Nisa, surat An-Nur dijelaskan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Bagaimana kalau ayah mengingkarinya? Maka dosa besar, kelak Allah akan memberikan balasan pada dia. Artinya sudah menjadi urusan ayahnya dengan Allah ya. Betul, iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Terlebih lagi juga tidak hanya untuk Ibu Ayu, tapi juga buat pemirsa di rumah. Mudah-mudahan ini ada pelajaran yang bisa diambil. Bu Ayu, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Kami turut prihatin. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kelima anaknya mendapatkan pendidikan agama yang itu yang paling penting ya. Betul. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.